Nama saya Yohana Yulita dengan NIM D02405 dari Prodi D3 Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi. Di sini saya akan presentasikan dengan judul konsep pengakuan akuntansi pajak tentang investasi pada entitas anak dan properti investasi. Pengertian aset tetap. Aktiva tetap atau aset tetap adalah aset jangka panjang yang dimiliki dan digunakan oleh perusahaan untuk mendukung operasional bisnis, tidak untuk dijual kembali, serta memiliki masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Jenis aset ini memberikan keuntungan finansial jangka panjang, memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun, dan diklarifikasi sebagai properti, plant, dan equipment di neraca. Perlakuan akuntansi pajak atas perolehan aset tetap. Berdasarkan PASAK nomor 16, suatu aset tetap yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Ada beberapa cara memperoleh aset tetap, antara lain, pertama, pembelian tunai. Aset tetap dicatat sebesar seluruh biaya yang dikeluarkan sampai tiap digunakan, termasuk harga beli dan biaya tambahan seperti angkut, pemasangan, dan pengiriman. Yang kedua, pembelian angsuran. Aset dicatat tanpa memasukkan bunga. Bunga dicatat sebagai beban, sedangkan harga perolehan hanya mencakup total angsuran pokok dan biaya tambahan. Yang ketiga, ditukar dengan surat berharga. Aset dicatat berdasarkan nilai pasar surat berharga dalam kurung saham atau obligasi yang digunakan untuk menukar. Yang keempat, ditukar dengan aset tetap lain. Aset baru dicatat sebesar nilai pasar, aset lama ditambah uang tambahan jika ada. Selisih dengan nilai buku lama diakui sebagai laba atau rugi. Yang kelima, diperoleh dari donasi. Aset dicatat sebesar nilai pasar saat diterima. Akuntansi pajak atas penjualan dan sewa aset tetap. Yang pertama, akuntansi pajak atas penjualan. Penjualan aset adalah pengalihan kepemilikan atas suatu aktiva dari penjual kepada pihak lain dengan imbalan tertentu, baik berupa uang maupun bentuk kompensasi lain. Aset yang dijual dapat berupa aset tetap seperti tanah, bangunan, mesin, atau kendaraan. Aset tidak berwujud seperti hak paten, merek, atau goodwill. Dan aset lancar tertentu, misalnya persediaan yang dijual bukan dalam kegiatan usaha utama. Dari sudut pandang perpajakan, penjualan aset memiliki implikasi penting karena berpotensi menimbulkan kewajiban pajak yang tidak hanya terbatas pada suatu jenis pajak, melainkan dapat melibatkan pajak penghasilan, PPN, serta pajak daerah tertentu. Yang kedua, akuntansi pajak atas sewa. Sewa aset tetap adalah perjanjian kontrak di mana pemilik aset atau lessor memberikan hak kepada penyewa atau lease untuk menggunakan aset berwujud seperti tanah, bangunan, atau mesin selama jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran kas. Berdasarkan PASK 73, penyewa seringkali mengakui hak guna aset tersebut di neraca. Jenis sewa penurut PASK 30 yang pertama sewa pembiayaan, sewa operasi, jenis penjualan. Akuntansi pajak atas penyusunan aset tetap. Pengertian penyusunan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia yaitu alokasi sistem jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya. Seluruh aset tetap terkecuali tanah akan mengalami penyusutan nilai manfaat. Penyusutan yang digunakan akan disesuaikan dengan karakteristik manfaat ekonomi masa depan aset oleh perusahaan. Berikut ini beberapa metode yang dapat digunakan dalam penyusunan aset tetap diantaranya. Yang pertama, metode garis lurus, menghasilkan pembebanan yang tetap selama umur manfaat aset jika nilai residunya tidak berubah. Yang kedua, metode saldo menurun, menghasilkan pembebanan yang menurun selama umur manfaat aset. Yang ketiga, metode jumlah unit produksi, menghasilkan pembebanan berdasarkan pada penggunaan atau output yang diharapkan dari suatu aset. Akuntansi pajak atas pertukaran aset tetap. Pertukaran aset tetap maksudnya adalah aktiva tetap yang telah dimiliki ditukar dengan aktiva yang dimiliki oleh orang atau entitas lain. Dan pertukaran aset tetap yang sejenis IGBO atas pertukaran tidak diakui, sedangkan rugi harus diakui dalam kurung prinsip konservatif. Jadi apabila pada saat penukaran diperoleh laba, maka laba
akan dicatat dalam jurnal, tetapi hanya akan mengurangi nilai aset baru. Sebaliknya, jika rugi, akan ada akun rugi pertukaran aset tetap di jurnal. Bila terdapat selisih nilai wajar, maka nilai wajar aset tetap baru ditetapkan sebesar nilai buku aktiva yang dilepaskan. Sebaliknya, bila nilai buku aktiva yang dilepaskan lebih tinggi dari nilai wajar aktiva yang diterima, maka nilai buku aktiva yang diserahkan harus diturunkan atau write down, dan nilai baru di sebuah penurunan digunakan sebagai nilai wajar aktiva yang diterima. Akuntansi pajak atas revaluasi aset tetap. Revaluasi aset merupakan penilaian kembali atas aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan, yang dilakukan dikarenakan adanya kenaikan atau penurunan nilai aset tetap di pasaran sehingga nominal aset tetap dalam laporan keuangan menjadi tidak wajar. Untuk melakukan revaluasi aset tetap, perusahaan perlu mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menerbitkan suatu permohonan revaluasi atas aset tetap. Dalam melakukan revaluasi aset tetap, perusahaan perlu menghitung berdasarkan nilai wajar aset tetap pada saat melakukan revaluasi aset tetap yang ditetapkan oleh ahli penilai yang terdaftar di Kementerian Keuangan, dan revaluasi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 tahun sejak tanggal menerima laporan dari ahli penilai. Akan tetapi, Dirjen Pajak akan menetapkan kembali nilai wajar terkait dengan aset perusahaan sehingga nilai revaluasi akan memperbarui nilai aset pada neraca fiskal dan menjadi dasar penyusutan fiskal. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari beberapa materi yang saya paparkan tadi, akuntansi pajak atas aset tetap mencakup pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi sesuai ketentuan perpajakan. Perolehan aset menjadi dasar nilai penyusutan, sementara penjualan dan sewa menimbulkan konsekuensi pajak atas laba atau pendapatan. Penyusutan berfungsi sebagai pengurangan penghasilan kena pajak, sedangkan pertukaran dan revaluasi aset dapat menimbulkan implikasi pajak dan selisih nilai. Secara keseluruhan, perlakuan yang tepat membantu memastikan kepatuhan pajak dan efisiensi pengolahan keuangan perusahaan. Cukup sekian hasil video presentasi saya. Maaf bila ada salah kata dalam penyampaian. Saya tutup dan saya ucapkan terima kasih.